Di video sebelumnya kita diperlihatkan Ati mengadakan teh dengan teman-teman Ciwi sebayanya. Bahkan Janet juga diundang loh. Namun Ati nampak bingung karena dia itu kurang sosialisasi. Namun ya berkat Janet suasananya itu jadi mencair. Bahkan membuat Ati senang karena ternyata berteman itu sangat menyenangkan pemirsa. Sementara Lukas merasa heran dari mana asal sihir hitam yang menempel di tubuh Ati, bahkan ada di tubuh Claude. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Nah, sementara itu di sisi lain tampaklah si pria misterius tertawa terbahak-bahak dan dia mengatakan bahwa saat ini sudah waktunya untuk menguji sang putri alias Ati. Dan ternyata sihir hitam berasal dari si pria misterius tersebut pemirsa. Keesokan harinya, tampaklah Ati di perpustakaan sedang mencari buku cerita Bulan Terbenam yang disukai oleh Janet dan Helena. Dan alangkah terkejutnya Ati saat melihat Jekyll berada di perpustakaan miliknya. Kok bisa ya ada cowok masuk ke sana? Kan kuncinya ada di Ati ya? Nah, di sana Zekiel beralasan sedang mencari jangkrik, lalu tak sengaja nyasar ke perpustakaan Ati. Halah, bohong itu, Cak. Ya, emang sih kelihatan bohong banget. Bahkan Ati pun menyadari hal itu, karena mana mungkin seorang Zekiel nyari jangkrik. Emangnya si Pota? Cak, main jangkrik tuh asik loh, Cak. Masa sih? Nah, Zekiel di sana langsung suudon bahwa Ati akan mengusirnya. Tapi ternyata Ati tidak mengusirnya, tapi hanya akan menghukumnya semacam penebusan dosa. Lantas Zekiel pun mengakui kesalahannya dan mengaku berdosa. Tapi Ati juga punya dosa kepada Zekiel karena pernah masuk rumah Zekiel tanpa izin. Nah, ayo, gimana tuh? Tidak lama dari itu, Lukas datang yang langsung melabrak Jekyll yang dianggapnya culangung atau lancang. Jika Claude tahu si Jekyll itu sudah tidak akan dimaafkan oleh beliau. Terjadilah di sana perselisihan antara Jekyll dan Lukas. Jekyll juga sedikit kesal karena jika Lukas tidak menggantikannya mungkin 10 tahun yang lalu itu Jekyll lah yang menjadi temannya Ati di istana. Aduh, malah jadi kayak rebutan si Ati ya. Tapi Jekyll tetap mengalah karena bagaimanapun Lukas lah yang sekarang menjadi penyihir istana yang menemani Ati. Sebelum pergi, Jekyll menyerahkan novel yang dibacanya kepada Ati. Sontaklah Lukas merebut buku itu dari tangan Ati sambil mengejek Ati yang suka baca kisah manja-manja pengen basreng. Setelah itu, Lukas tampak kesal kepada Ati karena Ati terus-terusan memuji Jekyll. Ati mengatakan bahwa Jekyll itu selain ganteng, keluarganya juga punya tambang, makanya dia kaya. Namun menurut Lukas, dibandingkan semua itu, Lukas masih tetap menang. Tapi menurut Ati, Lukas tetap kalah karena tubuhnya kalah tinggi oleh Jekyll. Sontaklah perkataan Ati itu membuat Lukas semakin kesal dan berubah wujud ke wujud om-om. Nah, setelah berada di dalam istana, Ati membuka semua kado dari teman-temannya. Ati berencana untuk membalas kebaikan mereka, tapi Ati bingung membalasnya dengan apa. Di sana Lukas menyarankan Ati untuk tidak perlu repot-repot membalasnya. Tapi menurut Ati, mereka adalah teman berharga sama seperti Lukas. Jadi Ati harus membalasnya. Sontaklah Lukas kembali kesal karena lagi-lagi Lukas disamakan dengan teman-teman Ati yang lain. Nah, karena tidak ingin Lukas marah terus, Ati bilang bahwa Lukaslah yang paling berharga. Tapi si Lukas malah jadi kepedean tuh. Nah, karena hati Lukas sedang senang, Lukas langsung mengajak Ati untuk jalan-jalan keluar istana sebagai hadiah karena sudah dianggap lebih berharga dari yang lain. Dan dalam sekejap mereka sudah berada di pasar menggunakan sihir teleportasi. Lalu karena pakaian Ati terlalu mencolok, Lukas menggantinya dengan pakaian rakyat biasa. Jelaslah Ati sangat senang dan Ati sangat menikmati jalan-jalan di pasar. Tampaklah Lukas membawa Ati ke tempat makanan yang menyediakan makanan-makanan manis kesukaan Ati. Lukas merasa heran, sihir apa yang digunakan oleh Ati? Kok bisa ya Ati tetap kurus padahal suka makan banyak yang manis-manis? Dengan pedenya Ati mengatakan bahwa inilah berkah Dewi Manisan. Ati? Tidak lama dari itu mereka melihat Janet berada di luar yang entah sedang mencari apa.
Lalu Lukas menggunakan sihirnya agar bisa mendengar percakapan Janet dengan pedagang. Ternyata Janet di sana sedang mencari pita satin langka untuk hadiah kepada Ati karena waktu perayaan Janet lupa memberi kado kepada Ati. Lalu si ibu pedagang menyarankan Janet untuk mencari di pasar sihir karena biasanya barang langka seperti itu adanya di pasar sihir. Tapi untuk ke pasar sihir Janet harus ditemani seseorang karena di sana itu sangat berbahaya, banyak duda nakal dan om-om kadal yang berkeliaran loh. Nah, di sana Lukas menjelaskan kepada Ati kenapa pasar sihir berbahaya. Karena ternyata di sana menjual barang langka dan ilegal seperti buku sihir hitam, kutukan dan hewan iblis semua ada di sana. Sondaklah Ati mengajak Lukas untuk membuntuti Janet karena khawatir takut terjadi apa-apa kepada Janet di sana. Nah, pada saat Ati dan Lukas mengikuti dari belakang, tampak Janet masuk ke sebuah toko. Tapi tiba-tiba Lukas merasakan energi sihir hitam. Lukas pun langsung berlari untuk mencari sumber sihir hitam tersebut, meninggalkan Ati sendirian. Sementara Janet yang sedang serius memilih pita untuk kado dihampiri oleh si penyihir jahat yang sekilas mengingatkan Janet kepada Kaisar Claude karena mirip banget mukanya. Apa jangan-jangan ya? Jangan-jangan apa, botak? Enggak, Cak, cuman curiga aja. Nah, lalu si penyihir jahat meminta izin kepada Janet untuk memegang pita yang dipilihnya untuk kado. Ati yang mengintipnya dari luar begitu heran kenapa Janet meladeni orang asing yang baru saja ia temui. Ati langsung berpikir mungkin Dux alias si paman Huis tidak mengajarinya tentang hal itu. Lalu setelah Janet keluar dari toko, Ati tampak sangat lega karena tidak terjadi apa-apa kepada Janet. Sementara itu tiba-tiba terlihat sebuah gumpalan aneh tepat di atas kepala Janet, di mana itu bersumber dari pita yang dibawa oleh Janet. Lalu gumpalan hitam itu berubah menjadi seekor monster yang mengerikan yang langsung menyerang Janet, sehingga inilah yang terjadi. Ya, untungnya pemirsa, Ati tepat waktu menahan serangan si monster dengan sihir perisainya. Sementara itu posisi Lukas tampak jauh dari Ati dan Lukas malah sibuk membersihkan sihir hitam yang ada di sana. Namun ternyata sihir hitam menggumpal di seluruh kota dan Lukas baru ngeh bahwa Ati sedang dalam bahaya. Sontaklah Lukas mengirim Kuro untuk melindungi Ati. Sementara itu Ati masih berjuang keras menahan serangan si monster yang entah monster apa, entah monster bagong atau badak saya tidak tahu. Yang pasti ya monster itu sangat galak permisa. Dan untungnya sihir Ati jadi lebih kuat sehingga Ati dan Janet bisa melarikan diri. Tapi tiba-tiba pita di kado mulai hurung hingga membuat si monster jadi lebih beringas dan berhasil lepas dari jeratan sihir Ati. Lantaslah Ati menyembunyikan Janet di balik pertokoan, sementara Ati menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian si monster. Namun apa yang terjadi? Ya, untungnya pemirsa, Kuro segera datang dan langsung menerkam si monster mengerikan tersebut. Di kesempatan itu, Ati akhirnya menunjukkan sihir barunya berupa panah ilahi. Dan hanya dengan satu serangan, si monster itu langsung musnah sampai ke akar-akarnya. Ya, tampaklah Janet merasa sangat bersyukur karena Ati sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi Janet juga penasaran kenapa Ati bisa berada di pasar sihir tersebut. Ati mengaku pergi diam-diam dari istana untuk mencari Basreng dan meminta Janet untuk merahasiakannya. Jelas saja Janet senang karena kini mereka berdua itu punya rahasia bersama. Nah, setelah itu Janet memberikan kadonya untuk Ati, tapi batu yang tergantung di pita itu sudah hancur. Janet pun merasa heran, padahal ya dari tadi Janet menjaganya dengan sangat baik. Tidak lama dari itu, Lukas pun datang dan membawa mereka untuk segera pulang dari sana. Tapi Ati dengan sombongnya telah mengalahkan monster sendirian. Sementara itu di sisi lain, si penyihir jahat sedang minum Orson mengatakan bahwa ternyata Putri Claude itu memang hebat. Waktu pun terus berlalu dan pagi pun nampak cerah. Tampaklah Claude sangat sibuk menjelang masa panen. Para petani mengirim permintaan penyihir untuk melindungi mereka bekerja saat panen dari serangan monster. Dan di masa panen tahun ini tampaknya monster semakin banyak. Dan menurut Claude kemungkinan ada dalang di balik masalah tersebut.
Sementara itu, Ati tampak sangat terkejut setelah tahu bahwa koin emas yang dipakai belanja kemarin ternyata tercipta dari sihir Lukas. Dan sihir itu hanya bertahan 1 hari saja. Itu artinya Ati dan Lukas telah memberi uang palsu. Jelaslah Ati panik dan merasa bersalah telah menipu para pedagang. Ati juga takut loh kalau nantinya dia dipenjara. Nah, Lukas yang biasa-biasa saja menyarankan agar Ati menggantinya dengan uang asli. Tapi masalahnya Ati tidak punya uang. Sebenarnya si Ati bisa menjual perhiasan COD-an di tengah lah ya. Tapi perhiasan Ati itu adalah lambang kekaisarannya. Jadi Ati bakalan ketahuan telah main keluar istana. Tidak lama dari itu, Om Felix datang membawakan cemilan dari Claude untuk Ati. Felix menyampaikan permintaan Claude kepada Ati karena Claude tidak bisa menemani Ati makan bareng. Soalnya Claude sedang sibuk menyeleksi penyihir untuk menjaga para petani di tiap wilayah. Felix menyuruh Ati untuk menunggu sampai keadaan membaik dan jika butuh apa-apa tinggal bilang saja ke Om Felix. Sontaklah Ati seneng karena di kesempatan itu Ati bisa pinjam duit sama Om Felix. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan uang kasbon dari Felix, Ati langsung pergi ke pasar bersama Lukas untuk membayar kepada para pelanggan. Ati juga meminta maaf kepada para pedagang di pasar atas kesalahannya kemarin. Dan setelah kembali ke istana, Lukas mengatakan kepada Ati bahwa uang yang dipakai dari Felix itu adalah uang rakyat. Sontalah. Ati langsung panik karena harus membayarnya. Sebab kalau tidak, nanti Ati bakalan disebut seperti koruptor. Tapi di sisi lain, Ati juga bingung bagaimana cara untuk mendapatkan uang untuk membayar hutangnya itu. Duh, kasihannya si Ati anak kaisar tapi nggak punya uang cash. Nah, keesokan harinya Ati menemui Felix untuk meminta izin bergabung dengan tim penyihir. Dengan begitu Ati bisa dapat uang sekaligus membantu ayahnya. Om Felix pun langsung mengantar Ati untuk bertemu dengan Claude. Di sana Claude menyangka Ati meminta pekerjaan itu karena bosan di istana dan menyuruhnya untuk mengadakan pesta tes saja ya daripada gabut lawan monster gitu ya. Lantas Ati menjelaskan bahwa dia itu ingin membantu Claude dan melindungi rakyatnya. Felix juga membantu Ati bicara di mana Claude nggak usah khawatir karena Ati yang sekarang itu sudah jago main sihir. Selain itu, momen ini adalah momen yang tepat untuk Ati menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyat. Setelah dipikir-pikir, Claude pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat, Ati nggak boleh main sama duda nakal, nggak boleh main sama bujang sejati, dan nggak boleh main sama Cak Mupi yang lagi nggak kuat pengen punya pacar. Botak, yang serius kalau cerita, Sat, di animenya nggak ada penjelasan seperti itu. Tapi Cak, yang penting intinya sama Cak. Nah, yang penting di sini permisa, Claude itu akan menempatkan Ati di desa Org alias kampung halaman sang ibu. Lalu selama di sana, Ati harus membuat laporan kepada Claude setiap hari, nggak boleh lupa. Pada saat malam tiba, Ati begitu sibuk mempersiapkan perbekalannya dari mulai packing baju, skincare, dan cemilan untuk di perjalanan. Tidak lupa Ati juga membawa pita hadiah dari sang ayah. Lalu Ati memasukkan semua barang bawaannya ke item box. Tapi secara tiba-tiba Lukas bilang bahwa malam ini dia akan pergi. Jelaslah Ati penasaran Lukas akan pergi kemana. Namun Lukas mengaku belum bisa memberitahu Ati. Pokoknya ada sesuatu hal yang harus dibereskan oleh Lukas. Nah, di dalam hati Lukas bergumam bahwa kota ini telah diselimuti sihir hitam dan dia harus mengetahui sumber sihir tersebut. Di sana Lukas bilang pada Ati, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan Ati selamanya. Lukas janji akan pulang dan Ati jangan nakal dan juga jangan deket-deket sama Janet. Tapi Ati nampak bete karena Lukas tidak memberitahunya. Matana. Keesokan harinya, Ati sudah berada di perjalanan menuju desa Ok bersama Om Felix. Di perjalanan, Ati melihat banyak cahaya. Felix menjelaskan bahwa cahaya itu adalah sihir pelindung yang dipasang para penyihir untuk melindungi padi dari serangan monster. Waduh, ternyata hamanya monster ya, bukan serangga lagi. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di desa Og. Ati dan Felix disambut oleh seorang pria berjenggot bernama Haris. Setelah sekian lama tidak bertemu, Felix tidak menyangka Haris itu tetap awet tua ya. Wajahnya tidak berubah dari dulu, tetap boros ya.
Di sana Haris mengungkapkan bahwa monster tahun ini terlalu barbar hingga membuat Haris dan kawan-kawan kewalahan. Lantas Pelik langsung mengenalkan Ati kepada Haris dan Ati akan membantu para warga. Tapi sepertinya Haris tidak yakin dengan kemampuan Ati. Haris juga mengatakan bahwa desanya itu terlalu bahaya untuk seorang putri seperti Ati. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan para petani yang ternyata sedang dikejar-kejar monster. Dan ternyata monsternya itu sangatlah banyak. Sontaklah para penyihir berusaha untuk melindungi ladang dengan menahan para monster. Disitulah Ati menunjukkan sihirnya. Dan hanya dengan satu mantra saja, para monster itu langsung binasa pemirsa. Jelaslah Haris sangat terkejut melihat mana yang luar biasa dari Ati. Pelis mengatakan bahwa Ati adalah penerus dari kekaisaran, jadi dia tidak layak untuk diremehkan. Dengerin tuh Haris. Nah, di malam harinya para penduduk desa langsung berpesta karena berkat Ati semua monster dengan mudah dikalahkan. Dengan begitu mereka bisa panen dengan tenang. Sementara itu tampaklah Ati membayar uang yang dipinjamnya dari Pelis. Kemudian Haris mendatangi Ati untuk meminta maaf karena sudah meremehkan Ati. Haris mengatakan Ati itu sangat mirip ya dengan sang ibu. Jelas saja Ati tidak menyangka ternyata Haris juga kenal dengan ibu Ati. Untungnya Haris bukan mantan si ibu. Masa iya ya si ibu suka yang jenggotan kayak begitu? Pota, gak boleh gitu. Weh, gak sopan loh. Nah, lalu Haris menceritakan masa lalu Diana, alias ibunya Ati. Dulu, desa tersebut pernah terjadi kelaparan terbesar sepanjang sejarah. Gara-gara sihir hitam dari Kaisar Anastasius yang merampas kesuburan tanah dan tumbuhan di sana. Di tengah masa sulit itu, Claude datang untuk memberi bantuan pangan kepada para rakyat. Dan bantuan Claude itu sangat berarti untuk semua orang karena bisa selamat dari wabah kelaparan. Dan di desa itu Claude bertemu dengan Diana, si pujaan hatinya. Di mana Diana ini sangat baik hati mau mengobati para warga, yang membuat Claude langsung kepincut kepadanya. Apalagi tarian Diana yang aduhai membuat Claude semakin terpesona dan jatuh cinta kepada Diana. Saat itu, Claude bukan hanya membantu dengan sembako. Claude juga melibas monster di sana dengan gagah dan berani. Dan berkat kehebatan Claude, desa itu pun terselamatkan. Dan Diana juga tidak kalah hebatnya. Dia telah menolong banyak nyawa. Tapi karena sihir hitam belum dihapus, membuat kelaparan dan wabah tetap ada. Oleh karena itu, demi melindungi negerinya, Claude membunuh Kaisar Anastasius yang menjadi biang geroknya. Sehingga kekaisaran Obelia sekarang terbebas dari sihir hitam dan tanah pun kembali subur. Claude pun yang sudah menjadi kaisar akhirnya menikah dengan Diana. Dan Haris mengatakan kalau mereka berdualah adalah penyelamat desa Or. Dan setelah 16 tahun berlalu, kini Ati yang melindungi desa Or. Ya, begitulah takdir Cak. Terkadang ya datang secara misterius pemirsa. Jadi ya bagi kalian yang jomblo tidak usah khawatir, nanti juga bakalan datang jodohnya. Nah, sementara itu di sisi lain tampaklah si penyihir misterius mengambil pita milik Ati dan menggunakan sihir hitamnya. Lalu mengatakan bahwa kejutan sebenarnya akan segera datang. Lalu di sisi lain tampaklah Lukas berdiri di sebuah makam yang dikelilingi sihir hitam. Dan sepertinya Lukas akan menghancurkan sihir hitam tersebut yang bersumber dari makanan pendendam. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ati yang baru terbangun dari tidurnya mendengar suara yang ramai di luar. Ternyata hari ini telah diadakan festival panen di desa Od. Lalu saat Ati berada di luar untuk berkeliling, Haris memberitahu Ati bahwa Claude berkunjung ke sana. Kedatangan Claude ke sana itu untuk melakukan ritual persembahan suci di sumber sihir. Sontaklah Ati langsung berlari dan langsung memeluknya karena sudah lama tidak bertemu. Namun Claude tampak sedikit kesal karena Ati tidak memberi laporan harian kepada Claude selama di sana sesuai dengan perjanjian itu ya. Jelaslah Ati panik karena lupa. Di sana Ati hanya bilang tidak sengaja, udah we gitu aja. Lalu di atas panggung Claude dan Ati menerima gandum terbaik dari desa Ok untuk dibawa ke sumber sihir. Semua orang di sana menaruh harapan besar kepada Claude dan Ati agar desanya terus makmur. Singkat cerita, Claude dan Ati sudah sampai di batas wilayah terlarang bersama Haris dan puluhan pasukan yang mengawalnya.
Namun karena itu adalah wilayah terlarang, jadi hanya Claude dan Attila yang bisa masuk ke sana. Haris dan para prajurit hanya bisa menunggu di perbatasan dan berdoa semoga Obelia menyertai mereka berdua. Nah, sementara itu di sisi lain, Lukas yang terus mengikuti jejak sihir hitam, ujungnya malah berada di menara yang dijaganya. Lukas melihat di cermin saktinya, ternyata si penyihir misterius itulah yang nekat masuk ke menara dan membaca buku sihir hitam di sana sesuai dengan dugaan Lukas. Namun Lukas tidak tahu apa yang akan dilakukan si penyihir itu selanjutnya. Lukas juga tampak heran melihat Ati berada di menaranya. Di sana Claude memberitahu Ati bahwa sumber sihir ada di bawah menara dan dijaga oleh penyihir agung yang berada di atas menara. Ati pun langsung teringat dengan Lukas yang pernah mengaku bahwa dia itu adalah penyihir agung. Tapi Ati tidak yakin masa penyihir agung mageran kayak si Lukas. Nah, setelah berada di dasar menara, akhirnya Ati melihat sumber sihir yang legendaris yang menjadi tempat lahir peri dan asal mula kehidupan. Namun meski tempat suci, hati Ati itu terasa sesak saat berada di sana. Lalu terlihat banyak cahaya yang mendekati Ati. Claude bilang bahwa para cahaya itu menyukai Ati. Cahaya itu adalah ikatan yang melimpah dari sumber sihir yang menerima perasaan dan mengabulkan doa yang tulus saja. Itu artinya doa yang tidak tulus kayak Cak Mupi nggak akan dikabulin, makanya dia itu jomblo terus. Hei Pota, kalau ngomong tuh jangan ngasal terus. Kita tuh harus serius, Pak Pota. Gini loh. Nah, di sana tampaklah Claude mulai melakukan ritual. Setelah itu, Claude menyuruh Ati untuk melakukan ritual juga. Ati berjalan mendekati pohon tersebut dan Ati berdoa dengan khusyuk dan mempersembahkan gandum terbaik kepada sumber sihir yang langsung diserapnya. Jelas saja Ati langsung tampak bahagia karena sumber sihir langsung menerima persembahannya. Tapi tiba-tiba Ya pemirsa, ternyata muncul kabut sihir di belakang Ati yang menenggelamkan Ati ke dasar air. Lagi-lagi Ati dijerat oleh rambatan di bawah air. Dan lagi-lagi Claude menyelamatkan Ati, bahkan membuat sihir gelembung supaya Ati bisa bernapas. Lalu karena melihat ada yang aneh, di sana Claude langsung membawa Ati untuk keluar. Namun teratai-teratai yang semakin banyak itu malah menahan mereka pemirsa. Lantas Claude mendorong Ati untuk menyelamatkannya, sementara tubuh Claude sendiri tersegel di dalam sana. Ya, tampaklah Ati yang tersadar sudah berada di permukaan dalam pangkuan Lukas. Ternyata penyebab Ati dan Claude diserang akibat dari hiasan pita rambut yang dipakai Ati. Sementara itu, tampaklah Claude tertidur dalam perlindungan sihirnya yang aktif di sumber sihir. Lukas mengaku sudah mencoba membangunkan Claude lewat alam bawah sadarnya gitu ya. Tapi yang bisa masuk itu cuman yang dipercayai oleh Claude. Jadi si Lukas itu nggak bisa. Dan jika dirusak paksa gitu ya, maka jiwanya yang akan terkena imbasnya. Makanya Lukas tidak bisa apa-apa. Nah, Ati yang menyadari bahwa Claude sampai terkurung seperti itu karena menyelamatkannya, Ati langsung meminta Lukas untuk memasukkannya ke dalam pelindung untuk membangunkan Claude. Karena Ati yakin hanya dia dan ibunya yang bisa masuk ke dalam pelindung Claude. Tapi Lukas tidak mengizinkan Ati untuk masuk ke dalam sana karena hal itu sangat berbahaya pemirsa. Alasannya karena sumber sihir itu menganggap Claude sebagai ancaman. Dan saat ini sumber sihir sedang dimurnikannya. Lalu jika pemurnian sudah selesai dan Ati masih berada di sana, maka Ati pun akan ikut lenyap. Tapi Ati tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting Claude bisa diselamatkan. Nah, karena Ati terus memohon sambil menangis, akhirnya Lukas pun bersedia untuk membantunya masuk ke dalam pelindung. Tampaklah Lukas memberikan sihir pelindung kepada Ati dan memasukkannya ke dalam. Lukas mengingatkan Ati untuk segera keluar sebelum pemurnian selesai. Di dalam sana Ati berusaha mencari ingatan Claude yang paling berkesan untuk membangunkannya di alam bawah sadar. Nah, dengan dibimbing oleh Lukas dari luar, Ati berusaha masuk ke dalam ingatan saat Claude bertemu pertama kali dengan Diana. Di dalam alam bawah sadarnya Claude, Ati melihat sang ibu sedang menari dengan sangat lincah untuk menghibur Claude. Namun saat Ati akan membangunkannya, di sana Ati malah terpental dan melihat ingatan-ingatan Claude yang lain. Nah, dalam ingatan Claude bersama Diana yang banyak itu, Ati melihat sebuah momen penting yang menjadi penyebab kematian Diana ibunya. Saat itu, Diana yang sedang mengandung Ati gitu ya, dipaksa oleh Claude untuk dihilangkan. Karena jika Ati lahir, mana Diana akan direnggut dan meninggal dunia. Namun Diana lebih memilih mempertahankan Ati dengan mengorbankan dirinya sendiri. Oh begitu ya.
Kepergian Diana itu membuat Claude sangat hancur sehancur-hancurnya, dan di sanalah inti kesadarannya yang harus segera dibangunkan oleh Ati. Tampaklah Ati terseret ke bagian ingatan Claude yang lain. Ati di sana melihat Claude yang sedang menangis setelah kepergian Diana. Claude merasa bahwa dunia tanpa Diana itu bagaikan neraka. Dunianya itu hampa tanpa warna, dan hari-hari yang dijalaninya terasa sangat membosankan setelah menjadi duda. Nah, untuk melupakan Ati dan Diana, Claude menggunakan sihirnya untuk menyegel dirinya sendiri. 感情を捨て去ろう。色を失った白黒の世界。煩わしい。孤独だ。俺はこうあるべきだった。 Nah, Ati yang hendak menolong malah terhempas jauh dan terhalang oleh segel. Ati menggunakan sihirnya untuk menyelamatkan Claude, namun sihirnya itu tidak mempan menebus segel, pemirsa. Sementara itu Lukas membantunya dari luar agar Ati tidak kehilangan kesadaran. Namun tiba-tiba Ati didatangi oleh bayangan dirinya sendiri yang langsung menunjukkan kehidupan Ati di masa lalu sebelum reinkarnasi kembali. Dia itu menunjukkan Claude yang membenci Ati dan tidak mengakui Ati sebagai putrinya, di mana Claude lebih memilih Janet menjadi putrinya daripada Ati. Semua pelayan di istana tidak satupun yang menyukai Ati. Ati hanya dianggap ampas tahu yang tidak berguna karena tidak punya mana. Setelah itu dia juga menunjukkan saat Ati menggunakan sihir hitam untuk membuat Claude tertarik kepadanya. Sihir hitam itu didapat Ati dari si penyihir jahat yang dicampurkan ke dalam makanan. Ternyata Ati di masa lalu yang iri malah meracuni Janet. Makanya saat itu Ati ditangkap dan dikurung di menara. Oh begitu. 把他给我抓起来！ 那是毒药，只是想获得父王的关注。 Jadi Ati yang dulu tuh jahat akibat rasa iri. Dan pada saat itu Ati didorong dari atas jembatan hingga meninggoy. Ati berusaha menyangka bahwa yang dilihatnya itu hanyalah ilusi, tapi bayangannya itu tetap terus memperlihatkan kejadian di masa lalu dan menegaskan bahwa takdir Ati memang sudah ditetapkan dan harusnya seperti itu. Dan meskipun Ati berusaha mengubah takdirnya, tapi semua itu akan percuma. Bahkan jika saat ini menyelamatkan Claude, belum tentu Ati akan mendapatkan kasih sayang darinya. Tapi menurut Ati, semua itu tidaklah penting karena yang paling penting saat ini Ati bisa menyelamatkan Claude. Namun lagi-lagi Ati dibuat frustasi sehingga Ati malah terpuruk dengan nasibnya yang tidak bisa diubah. Ati pun dijerat oleh teratai sampai memukusnya kayak pom-pom. Nah, di saat pikiran Ati mulai kosong, tiba-tiba muncul cahaya di keningnya. Ati mendengar suara yang tidak asing memanggil-manggil namanya. Dan tiba-tiba teratai yang membungkusnya itu langsung hancur dan terurai oleh cahaya yang sangat terang. Ternyata Ati diselamatkan oleh Diana sang ibu. 西亚，我的孩子。等一下，那个你是吗？ Di sana Ati mengadu kepada Diana bahwa Ati sering dihantui mimpi buruk yang meramal masa depannya. Namun kata Diana itu bukanlah mimpi, melainkan hal itu adalah kehidupan sebelumnya yang sudah dialami oleh Ati. Jadi gini pemirsa, ketika Ati didorong dari jembatan, Diana itu memutarbalikkan waktu ke waktu Ati baru lahir. Dan mimpi tersebut sengaja disegel untuk memperlihatkan masa depan kepada Ati agar Ati merubah masa lalunya yang pernah dia lakukan. Namun Ati mengadu bahwa Claude itu tetap menutup hatinya, bahkan mencoba melupakan Ati. Dan saat ini Claude tersegel tidak bisa dibangunkan lagi. Sontaklah Diana bilang bahwa dia itu akan membuka segel mana Ati yang selama ini disegel oleh Diana. Lalu Diana menyuruh Ati membangunkan Claude dengan kekuatannya. Pokoknya ya Ati itu pasti bisa melakukannya kalau saat ini. Nah, dengan percaya diri Ati berusaha keluar dari bayangan rasa frustasinya. Dan kini Ati berubah layaknya seperti peri yang sangat cantik. Lantas Ati menggunakan panah sihir yang sangat kuat hingga menghancurkan segel yang mengurung Claude. 永远都跟你在一起。 好强的魔力波动！ Perlahan segel itu retak dan hancur membentuk lubang yang menganga. Ati mengatakan bahwa mimpi buruk sudah berakhir dan Ati mengajak Claude untuk segera pulang. Tampaklah Claude berusaha mengembalikan ingatannya kembali dan akhirnya Claude teringat semua tentang Ati yang merupakan putrinya. 妈妈也
一定希望能看到你喜。西亚，女儿。 Singkat cerita, Ati yang sudah tidak sadarkan diri ditemui oleh Lukas lewat alam mimpinya. Lukas memuji hasil kerja Ati karena menyelamatkan ayahnya. Selain itu, Lukas juga membantu Ati hingga mananya terkuras sampai menjadi bocil kembali. Menurut Lukas, ini belum selesai selama dalang di balik masalah ini belum ditemukan. Lukas juga bercerita bahwa dulu dia sendirian di menara. Ia hanya fokus kepada sihir dan tidak peduli kepada manusia. Dan Ati adalah teman pertama untuk Lukas. Nah, karena kekuatan yang bisa melindungi Ati di saat genting itu belum cukup kuat, jadi Lukas memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Lukas mengingatkan agar Ati tetap hati-hati. Di sana Ati mencoba menahan Lukas karena masih banyak hal yang ingin dibicarakan dengan Lukas. Namun Lukas tetap pergi dan menyuruh Ati untuk menunggunya. Tidak lama dari itu Ati terbangun setelah 10 hari tidak sadarkan diri. Sementara Claude masih terbaring tidak sadarkan diri. Ati mencoba membangunkannya, tapi tidak ada reaksi sedikit pun dari Claude. Lalu Ati menyalurkan mananya untuk Claude sebagai usaha terakhirnya untuk membangunkan Claude. Sementara Felix dan Lily tampak khawatir karena takut tubuh Ati itu tidak kuat jika terus mengalirkan mananya. Tiba-tiba Claude pun langsung terbangun. Namun tanpa disangka si Claude itu langsung menghantam Ati hingga terjatuh. Dan ternyata Claude telah hilang ingatan pemirsa, sehingga dia itu tidak mengenal siapa Ati. Bahkan Claude menuduh Ati akan membunuhnya. 是谁派你来的？ Waktu pun terus berlalu. Setelah Claude terbangun dan lupa tentang Ati, Claude hampir saja menghukum mati pada Ati. Namun ya berkat Felix dan Lily, Ati itu yang dituduh pembunuh pun dimaafkan. Dan saat ini Ati hanya ditahan di istana Emerald. Di sana Ati benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa ada masalah ya saat persembahan dan kenapa Claude bisa hilang ingatan. Ati menulis surat untuk Lukas meski Ati tidak tahu Lukas itu ada di mana sekarang untuk menanyakan semua yang tidak dimengertinya saat ini. Ati mengirim surat tersebut lewat kupu-kupu sihirnya dan berharap ia bisa menemukan Lukas yang entah di mana gitu ya, tepuguh liangna. Nah, di sisi lain tampaklah Duke dan si penyihir misterius sedang minum Orson seperti sedang merayakan sesuatu keberhasilan. Sementara itu, Lukas sedang berada di pegunungan es yang tidak berujung dan di sana ada pohon sumber sihir yang sangat besar. Tamat, sekian dan terima kasih ya, cuman segitu doang pemirsa. Dikira ceritanya udahan, Ati itu bakalan hidup bahagia sama si ayah ya. Ternyata belum pemirsa. Pasti filmnya ya bakalan makin panjang nih pemirsa. Botak harap ya anime ini bakalan ada season 2-nya. Karena Ati itu lucu banget pemirsa, pengen nyubit. Nyubit itu anak orang lain tak, Botak, gak boleh gitu. Cuman nyubit doang Cak. Apa salahnya Cak?